Assalamualaikum. Ini sok coba tuh login. Tonton kali asup tuh notifikasi tuh. Ah ya tuh saya asup. Halo, assalamualaikum Muharram, Said dan lainnya, ada 3 orang yang bergabung lumayan. Ayo dong bertanya. Live bareng. Ayo kita live bareng, kita lagi on the way mau trekking ke puncak. Ada siapa itu? Lambaikan tangan, kemana bang? Lagi ini mau trekking ke puncak besar Malabar di Bandung. Halo guys, kita udah sampai. Jam berapa sekarang? Sorry belum dipencet jam. Berarti pas 1 jam kita trekking dari tempat kita camp. Harusnya kamera ini ya. Kita sambil live IG, sorry. Karena saking gabut ya. Kita sambil live IG, sorry ya. Mau reportase dulu ke kamera Ono buat video vlog. Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Budi Supriyadi. Sekarang kita lagi prepare nih. Seperti biasa kita mau muncak tipis-tipis. Jadi tujuan kita kali ini tuh mau naik ke puncak Malabar, puncak Gunung Malabar yang ada di Pangalengan ya. Kali ini kita bertiga, ada Kang Alif dan yang pegang kamera ada Kang Abub bersama saya sendiri. Kayaknya kita udah beres prepare, jadi sekarang kita mau start berangkat. So, yaudah kita siap-siap. Go. Oke, jadi di awal tuh kita bakal jalan melewati atau menyusuri perkebunan. Tadi kita udah ngelewatin kebun-kebun sayur. Sekarang kita udah mulai masuk kebun-kebun kopi nih. Ini jalannya belum terlalu nanjak ya, karena emang nggak ada terlalu banyak tanjakan juga sih. Dan sebenarnya ini jalan tuh masih bisa dilaluin pakai motor, tapi harus motor khusus, motor-motor yang udah dimodifikasi, karena jalannya lihat nih kayak gini nih, udah kayak selokan, kayak gitu tuh ke atas tuh, bawah tuh, jalannya kayak parit, kayak lubang kayak gitu. Jadi kalau motor standaran mah mana mungkin bisa kayak gitu teman-teman. Ini cuacanya lumayan cerah banget. Kayaknya kita salah deh kalau melipir.
udah mulai ngasrup guys. Hah? Iya. Ini kok tiba-tiba nggak ada jalan. Lewat sini kayaknya, sebelah sini Bub. Ini ke kiri terus. Ini tuh berapa lama kayaknya nggak ada orang yang lewat. Sebenarnya ada jalan di sini. Ada nggak? Kebuka nggak? Harus. Hah? Sama wae. Tuh ada saungnya tuh. Iya, soalnya banyak babi. Makanya di pageran ini batas apa kebun. Pagerin. Aduh. Susah nggak ada jalan, coba kalian lihat ini. Tapi gerbangnya mah yang tadi. Yang kita lewatin gerbang itu, bener. Cuma dari sana tiba-tiba hilang. Si ini nih jalannya. Bukan hilang sih, sebenarnya ketutup. Karena udah terlalu lama nggak ada yang lewat. Cari itu Bub, cari jamur. Dulu pernah dapet soalnya. Ini mah nggak bisa dimakan jamurnya. Ini masih musim hujan juga sih. Kemungkinan untuk nemu jamurnya masih ada. Nih, kayak gini nih suasananya. Capek boy. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di kawasan Datar Peda. Nih, dulu tuh waktu saya kesini ini masih sabana ya, maksudnya masih ilalang rumput kayak gitu. Sekarang udah berubah jadi kebun. Udah ada gubuk juga di sini nih, gubuk petani. Dan kayaknya sekarang kita di sini mau ngambil air dulu, air bersih, pakai jeriken karena setelah dari sini udah nggak ada lagi sumber air. Jadi kayaknya ini sumber air terakhir. Nih si kebun-kebunnya itu sekeliling itu dipasangin pagar-pagar batas kayak gitu karena biar nggak dimasukin si babi hutan. Karena memang di sini banyak banget babi hutan. Sekarang udah lah nggak musim tanam ya. Ini kayaknya baru selesai ini panen. Bekasnya kalau bisa dilihat itu bekas tanaman wortel, carrot, wortel, baby carrot. Kalau kita mau nyari ada mungkin, nggak usah lah buat apa. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu sambil ambil air. Oke.
Jadi sekarang kita udah mulai masuk perbatasan antara kebun dengan hutan. Nah ini nih, kita pakai tangga kayak gini nih. Ini dibikin kayak gini biar si babi itu nggak masuk ke kebun warga. Nah, kayak gitu tuh. Sekarang kita udah mulai masuk hutan. Kayaknya sekarang kita jalan nggak akan terlalu jauh ya masuk hutan ini. Di depan kita akan nyari spot buat bikin shelter, bikin tenda, karena ini memang hutannya masih perawan, jadi kita jangan terlalu masuk ke dalam hutan banget. Seperti itu teman-teman. Bub, gantian Bub bawa itu Bub. Gantian bawa jerikan. Jadi barusan kita ngambil air tuh di sana di perbatasan. Nah, salah satu alasan kita kenapa nggak terlalu masuk ke dalam hutan, biar kalau kita kehabisan air, kita gampang ambil lagi ke sini. Cuma jalan 2 menit dari yang batas kebun itu. Kita udah nemuin ini nih, tempat yang agak kayaknya cukup cocok sih buat kita bikin shelter. Ini agak luas nih kayak gini nih, dan kayaknya kita putusin buat kita bikin shelter di sini aja lah. Jadi sekarang kita bikin tenda di sini. Mungkin kita mau cari kayu bakar dulu karena konsepnya kita nggak bawa kompor. Jadi seperti biasa kita bikin perapian, bikin api unggun kayak gitu, masak juga pakai api unggun. Dan besok pagi kita baru summit ke puncak. Gitu, bukan begitu Bu? Gitu. Semoga besok cerah. Semoga besok cerah, kalaupun cerah pun ya sebenarnya sih di puncaknya itu nggak ada itu, nggak view ya. Nggak ada view. Jadi tertutup. Ya udahlah. Omong-omong baju kita sama Bu. Oh iya. Sama ya. Ini lebih tua. Beda logo doang. Pet. Udahlah, nggak apa-apa. Udah, sekarang kita mau bikin shelter dulu ya. Oke teman-teman, tenda kita udah jadi nih. Ini yang pasang bukan saya ya, kedua teman saya. Saya mau pura-pura aja. Giliran tinggalin frame, saya yang frame-nya. Jadi sekarang saya akan sedikit nge-review atau quick review dari tenda yang akan kita gunakan pada trip kali ini, yaitu ada tenda dari dalam diri, yaitu DH823. Ini sesuai dengan namanya ya, nama serinya yaitu DH823. Dia tuh diperuntukkan untuk kapasitas 2 sampai dengan 3 orang. Untuk dimensinya sendiri, dia itu memiliki dimensi 105 x 205 cm, yaitu 105 itu untuk lebarnya dan untuk panjangnya 205 cm. Untuk bahannya, silakan kameranya maju ke bagian dalam. Untuk bagian inner, dia itu dengan menggunakan 190 T breathable polyester. Nah, yang ini nih,
yang innernya 190T polyester breathable ya. Jadi dia itu nggak full mesh. Boleh maju kameranya? Bisa dilihatin mungkin di highlight. Jadi meshnya itu cuma segini doang nih. Ini mesh dan ini mesh. Sementara yang ini tuh bahannya itu polyester. Salah satu kelebihan dari tenda yang menggunakan bahan polyester atau tidak full mesh kayak gitu tuh, jadi tidak terlalu dingin ya. Lain halnya kalau misalkan dengan tenda yang innernya itu dengan menggunakan full mesh, dia kan tuh kan angin akan cepat masuk dari segala arah seperti itu ya teman-teman. Tapi walaupun tidak menggunakan mesh, by the way kalau misalkan teman-teman belum tahu mesh itu apa, yang jaring-jaring ya, yang tadi kayak gitu. Jadi walaupun dia tidak menggunakan full mesh, jadi karena bahannya itu udah breathable, jadi dia tetap sirkulasi udara tetap terjaga, jadi dia tidak akan kondensasi seperti itu teman-teman. Terus untuk bagian buttonnya atau bagian floornya ya, ini sorry saya sambil baca skrip ya daripada saya nyebutin salah nyebutin bahan-bahannya, jadi saya sambil baca aja karena nggak hafal 100%. Ini untuk bagian floornya, dia itu menggunakan PU coating 210T Oxford nylon dengan nilai water resistance-nya itu 3000 mm. Jadi cukup aman lah ya untuk iklim atau intensitas hujan di Indonesia. Itu bagian floornya. Sementara untuk bagian flysheet atau bagian outer yang ini nih, yang bagian luarnya, dia itu menggunakan PU coating 210T polyester dengan nilai water resistance-nya itu sama 3000 mm. Jadi perbedaan floor sama outer itu, kalau floor itu dia menggunakan Oxford nylon, sedangkan untuk flashnya itu dengan menggunakan bahan polyester seperti itu teman-teman. Nah untuk frame-nya sendiri dia sudah menggunakan aluminium alloy ya, dengan ukuran yaitu 7,9 mm, dan untuk beratnya sendiri 2,2 kg, itu udah full set ya, seberat 2,2 kg. Untuk kapasitas udah disebut tadi, yaitu untuk kapasitas 2-3 orang. Kalau untuk nyamannya sih 2 orang ya. Kalau 3 orang mungkin untuk yang badan-badannya kecil kayak saya gini cukup 3 orang, tapi dengan catatan carrier tidak bisa masuk ke dalam. Untuk masalah harga nanti akan saya cantumin di sini nih, masalah harga karena saya belum konfirmasi harga pastinya berapa. Nah kalau misalkan teman-teman nanyain pengen belinya di mana, teman-teman bisa langsung cek di toko outdoor di kota terdekat teman-teman, yang terutama yang udah ada flagship store-nya Daulagiri ya. Nah kalau misalkan di kota teman-teman tidak ada atau tidak terjangkau dengan outlet atau flagship store, belibet banget, flagship store Daulagiri, teman-teman bisa langsung aja cek di toko online, di online store ya, seperti misalnya di Lazada, di Tokopedia ataupun di Shopee kayak gitu ya. Tulis aja keywordnya itu tenda Daulagiri DH823. Atau kalau misalkan teman-teman pengen direct langsung cari-cari info ke Daulagirinya, teman-teman bisa cek di Instagramnya yaitu Daulagiri Official. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat review produk-produknya Daulagiri, teman-teman bisa cek di YouTube channelnya Daulagiri Official Indonesia. Oke, mungkin segitu aja ya infonya sekarang, karena ini cuaca udah mulai mendung, jadi kita mau cari kayu bakar dulu sih kayaknya. Yuk, sip.
pada saat kita nyalain api ini pas azan maghrib. Ini transisi ya dari siang ke malam. Dan kita coba untuk nyalain api. Jadi saya tuh udah mulai ketagihan ini teman-teman. Udah mulai ketagihan tanpa kompor. Kenapa ini koreknya kayak gini, Bu? Korek kamu jelek. Korek beta aja ini, masih baru. Saya udah mulai ketagihan tanpa kompor. Jadi kalau dulu tuh ya kayak takut hitam, maksudnya dari ini, dari ya itu si panci-pancinya itu. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan dulu. Nyucinya itu nggak terlalu sulit gitu. Jadi sekarang saya, ini kan judulnya pendakian ya, bukan solo camp. Jadi tetap aja temanya kayak gini, pakai api unggun. Tapi sebenarnya sekarang karena bawa carrier ya, kita bawa kompor, bawa nesting kayak gitu. Tapi kayaknya itu buat cadangan aja, buat jaga-jaga kalau misalkan kita nggak dapet kayu bakar. Cuma karena sekarang kita dapat rezeki, dapat kayu bakar yang kering, jadi kayaknya si nesting sama kompor nggak akan kepake gitu. Ini tuh tadi tuh cuaca tuh udah kayak yang mau hujan gitu, makanya kita pasang flysheet nih, setup tendanya pakai flysheet. Cuma kalau lihat sekarang sih kayaknya udah mulai cerah lagi, mudah-mudahan gak hujan lah ya. Kita mau begadang kayu bakar. malaman, habisin kayu bakar. Asik kan? Asik dong. Gampang kan cara nyalain apinya? Gampang dong. Semua ada triknya. Semua Allah bisa karena biasa. Ini apinya udah lumayan stabil. Sekarang kita mulai masak nasi. Nggak bawa ini nggak bawa centong nasi. Gelap gelap. Apa lah, nanti pasang lighting nggak apa-apa lah. Untuk pasang lighting ya teman-teman, ini masih gelap. Kita mau salat maghrib dulu, udah salat kita pasang lighting baru udah masak. Ini ketinggian ya? Enggak Apa lah? pas lah. Soalnya nanti barangnya udah numpuk gedein. Gimana, oke nggak? Oke. Cobain deh teman-teman. Ini seru banget, asik banget asli. Silahkan, saya mau sholat isya maghrib dulu. Jadi konsep kita kali ini tuh enjoyable gitu. Kamu ngopi bos dulu ya. Cik, seruput dulu. Dulu. Tergoks. Ini kastrol konten itu. titanium, bos. Coba kameranya sambil maju ke sini biar kita bersengkrama di sini. Jadi sekarang karena kita udah lama ya dalam pendakian itu, udah lama juga saya nggak ngedaki. Ada konten masak. Jadi mungkin ini sebagai klarifikasi atau pemberitahuan atau apapun itulah ke teman-teman. Jadi sekarang tuh konten-konten masaknya itu lebih ke pindah yang di solo camp. Yang untuk pendakian itu saya bawa makanannya yang simple, yang instan kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu ribet ya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang itu kolaborasi antara solo camp sama pendakian.
ini kan tujuannya tuh pendakian, mau ke puncak besar Malabar. Cuma karena kita tempat campnya itu di hutan, ya udahlah sekalian, karena memang di puncak besar Malabar itu nggak ada ini juga, nggak ada view. Maksudnya tuh ya puncaknya itu Rimbun masih ya. rimbun kayak gitu, pohon-pohon. Jadi kalaupun besok kita summit, kalaupun nyampe ke sana ya cuma nyampe doang, nggak ada view yang dikejar kayak gitu. Jadi makanya walaupun ini judulnya pendakian, untuk ngisi aktivitasnya ya kita isi dengan aktivitas masak-masak ala-ala solo camp kayak gitu. Karena memang sekarang di tengah hutan. Dan sekarang kita masaknya itu mau tumis ini buncis. Mungkin nanti dioseng-oseng sama cabe gede nih, cabe kalau di Bandung itu cabe gendot namanya tuh. Sama cabe, terus nanti juga kita mau goreng tempe. Kalau nggak salah bawa pindang bandeng juga, pindang bandeng presto gitu. Kalau nggak ketinggalan. Dan ini ngomong-ngomong, ini cuacanya udaranya dingin banget. Dingin. Ini nggak tahu karena memang udah mau masuk musim kemarau sih kayaknya. Jadi sekarang videonya kayak gini aja, kita sambil bercengkrama, nggak akan ada narasi, nggak ada apapun. Karena memang saya kan udah pernah bikin video kesini juga yang dulu banget, berapa tahun yang lalu, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu udah sempet bikin yang clickbait itu tuh, yang gimmick pakai gimmick. Padahal bukan gimmick sih sebenarnya teman-teman ya. Ya mungkin sekalian klarifikasi juga nih, ngasih penjelasan ke kalian. Di hutan waktu itu tuh kenapa saya bikin thumbnail kayak gitu, karena kejadiannya itu kita itu ngedenger suara ya gitulah, maksudnya ini real ya, bukan yang mistis-mistis kayak gitu. Ya kata temenku yang nganter itu, yang udah pernah beberapa kali kesini, itu tuh suara ya binatang, yaitu yang di judul itu. Makanya ya udah saya kasih judul kayak gitu karena memang kalau ditanya ada apa enggak, ya masih ada. Masih ada ya. Cuman waktu itu memang kita nggak lihat sih, kita nggak lihat, cuma dengar suaranya aja kayak gitu teman-teman. Tapi emang datanya emang ada gitu ya di sini. Iya, datanya memang ada Yang juga. data. Jadi kita nggak cuma ngebullshit doang gitu. Seperti itu. Kalau yang belum nonton, nah di sini nanti klik aja linknya di sini. Nanti saya munculin. Walaupun itu kan video lama. Dan jujur saya tuh nggak berani nonton video-video lama itu. Berasa jijik aja gitu. Lu gue. Beneran, saya tuh berasa jijik aja gitu kalau nonton video-video lama. Kalau bisa dihapus saya pengen ngapus, cuman ya nggak apa-apa lah. Bukan berarti sekarang udah bagus videonya ya, nggak juga sih. Mungkin yang video sekarang kalau ditonton setahun atau 2 tahun ke depan mungkin sama akan ngerasa jijik juga gitu. Cuman ya gitu. Nah kalau lihat video yang dulu-dulu tuh, ya ampun dulu gue segitunya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, itu sebuah proses lah. Untuk mencapai seperti ini tuh ya harus melewatin kayak gitu dulu. Dan sekarang kita seruput dulu kopinya. Harus pakai Biar tambah menjiwai. Set. Kelihatan feel-nya gitu ya. Biar feel-nya dapet banget. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut ngiris-ngiris dulu. Gak usah di-shoot ya. Pas ngiris-ngirisnya, pas begitu udah siap dimasak, dimasuk video lagi, oke? Biar nggak terlalu panjang durasi. Oke. Nikmat. Kita goreng tempe dulu guys. Apinya terlalu gede guys. Ini kebaks. Ngiler gak tuh? Ngiler lah masa enggak. Mau enggak dibakar di sini nih. Itu tuh kalian belum ngerasain kan
kalau minum yang air dari tekono yang hasil rebusan itu tuh nikmatnya tuh luar biasa. Itu memang ada aroma asapnya itu. Justru yang aroma asapnya itu semakin bau asap semakin Cita rasanya. ya. Kalian harus nyobain, makanya ini terbox. Ada ini kertasnya. Biasanya digoreng sama kertasnya sih. Biar nggak nempel bawahnya. Mirip. Awas agak tahannya bisi meja gelap. Yo. Hop. Alright, pemirsa. Tang sempurna. Lapar nggak tuh? Ini ancaman pemirsa. Aduh. Murah gitu. Ya, siap. Masukin. Wah, penuhan ternyata nih kan. Pertandingan. Dengan bodo amat ah. Dikeprukin. Udah. Kita masukin air sedikit. Enggak deh. Nah, aja lah. Ngiler gak? Ngiler lah, masa enggak? Ngiler lah. Kebluk murah gaji. Ya, sekarang mah kita udah siap mau makan nih. Jadi menu makan malam kita ini cukup simpel banget ya. Ada oseng buncis pakai cabai. Ini yang bumbunya cuma pakai masako doang. Terus ada goreng tempe yang warnanya golden brown. Beuh, mantap sekali kayaknya. Sama itu tuh apa namanya tuh? Bandeng presto. Bandeng presto dan udah digoreng lagi, dan tentunya nasinya ini udah matang sempurna, terbaik pokoknya. Jadi karena kita udah lapar nih, ya sikat aja Langsung ayo kita gaskan dia. Jangan ditunggu. ini kita panas sih sebentar, kita cari. Lupa gak bawa ini apa namanya, up pelanggaran ini, nggak bawa apa namanya tuh, centong nasi. Ini terbaks kan, silakan lah, saya udah mau ini On the way. mau on the go. Ini yang bikin ini tuh kan udaranya tuh dingin, tapi karena ada ini nih perapian, jadi ini perpaduan yang sangat Penghangat suasana tuh. penghangat suasana. Coba saya cicipi dulu ini. Tumis oseng-osengnya. Soalnya kita nggak bisa nambahin atau ngurangin bumbu, soalnya cuma segitu adanya. Tapi ini terbaik sumpah. Nyaman banget. Udah kadung nyaman. Enak banget lah. Ya udahlah Bub, kamu ngambil nasi, udah lapar juga kan? Ya. Masih ada kamera 2 tuh. Jadi kita direkodnya pakai kamera itu aja. Ini center-centernya terbaik ya. Wah, ini coba lightingnya di itu dulu. Wow. Ini belakang,
1.600.000. Wah. Anjing aing sombong. Itu 1.850.000. Yang itu yang di belakang 1.700.000. Itu berapa? Cuma 30.000 kalau nggak salah. Ini brand apa bang? Itu ini Phoenix. Phoenix HE apa sih? Yang headlamp yang buat trail running. Yang itu dari Imalen MS03. Itu 13.000 lumens maksimum. Yang itu Imalen apa Phoenix HR berapalah itu maksimum 3.100 lumens. Jadi ya begitulah. Wajar ya, ada barang lagi. Ada harga ada rupa. Ini konten apa sih? Konten ria. Sekarang mengecap tuh aja. Ya udah, pokoknya video ini tuh mohon dimaklum ya. Ya ini mah apa sih, nggak ada konsep, nggak jelas apalah. Yang Evan dan ini mah. Evan aja. Evan aja. Jadi yang nggak suka silahkan dislike. Yang mau ngebully monggo. Yang mau nikmatin ya kita nikmatin bareng-bareng. Sekarang kita mau makan dulu. Nah. Terbaik nih. Mabuk. Langsung sekalian. Ini air minum beta. Udah lah, Bub lah. Kita makan aja. Jangan ditaruh di sana kepanasan. Ryoki ya. Beta ini kepalanya aja dah. Terbaks ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini makan malam terenak. Ya teman-teman. Oh iya nih. Barangkali aja mudah-mudahan Pom-Pom nonton ya. Jadi Kang Alif ini tuh ngefans banget sama Pom-Pom. Jadi ditunggulah collab satu in frame. Maksudnya bukan collab dia satu in frame. Jadi ya temen-temen gitu. Sampai dialog Pom-Pom itu yang biasa keluar dari mulutnya Pom-Pom dia hafal betul gitu. Pom-pom mau kelani ini mah. Pom-Pom teh lagi sibuk jadi bandar hayam. Terbaik. Beneran. Terbaik. Pokoknya udah. Ini makan malam terenak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nggak ada sambal, tapi tetap terbaik. Karena ini udah anget dari ini. Iya. Makan teman Bi. Aduh. Belum 5 menit. Kali banget. Bulan asli sangat. Gagal lah. Kecuali dia makan nesting, udaranya dingin, terus masaknya terlalu obat ding. Nah, eta nu sepeda. Ya ya, ngembang ya. Saya lila asang teh. Tapi mun masak-masak leutik mah. Pantesan mas teh. Sanggup. Teu naik-naik deh sanggup. Dia tambahan cai teh kalaka cicing we, kalaka si sangguna teh. Ya, Lain beat. Oh jadi tetes. Iya. Tapi masak. asap tapi kerap gitu saeutik oge. Karena udara di luar dingin jadi gimana? Emang posisi cuaca. Jadi si panas di kompornya jadi kabur karena udara di luar dingin jadi kabur dingin deui jadi itu Soalnya orang kita tahu tuh puas gitu masak lagi.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang baru jam berapa nih? Jam setengah 6 sebenarnya, tapi udah lumayan kelihatan terang ya, karena cuacanya lagi cerah, lagi bagus-bagusnya. Kalau kita summit dapat itu tuh sunrise ya. Semalam lumayan bisa tidur sih, lumayan agak nyenyak karena memang semalam tuh agak begadang ya. Jam berapa sih? Jam setengah 12 kita baru tidur, jadi emang udah ngantuk banget, udah capek juga. Jadi pas ketika tidur lumayan pules. Tadi udah kebangun dari jam 5 sebenarnya. Sekarang kita mau bikin sarapan dulu sih kayaknya, dan setelah sarapan kita baru summit. Tapi kita bikin sarapannya nggak usah in frame ya, karena durasi videonya terlalu panjang juga. Jadi nanti setelah ini mungkin sinyal langsung pindah ke itu aja, ke pas kita berangkat mau summit. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Tunggu nanti saat kita summit. Sip. Ya, Beginilah perjuangannya hidup. Kita pengen air hangat aja, buat manasin air ya harus kayak gini dulu. Bangun tidur coy langsung ya. Tapi inilah indahnya. Pakai Bu. Hangatkan tubuh dulu. Tangan aja capek, nggak bisa udah susah ini. tapi api udah gede ya. Tapi api udah aman sih. Jadi kalau ngebelahin kayu bakar tuh gampang yang mana, yang kering apa yang basah? Gampang yang basah. Kalau yang kering tuh alot banget, memang susah itu. Tapi coba aja kita akalin terus. Kena nih. Cari itu Bu, cari buat ini nih, pasak bumi dan bangunan. Kenapa? Jam setengah 10, jam 9.29. Kita udah ngopi, udah sarapan pagi, makan nasi. Saatnya kita tidur lagi. Maunya gitu ya. Enaknya sih kayak gitu cocoknya. Tapi apa daya, ya kita kan punya tujuan ke sini. Jadi sekarang kita rencana mau summit ke puncak besar. Tepat jam setengah 10 pagi. Gimana, udah siap? Go. Go? Gas kuy. Yuk berangkat. Go. Ngantuk guys, sumpah. Kenyangan makan. Tembus. Ini trek itu masih lumayan rimbun ya. Jadi
dipastikan kalian harus memakai pakaian yang tertutup biar tidak terkena duri ataupun kena daun-daun gatal kayak gitu, kayu bakar banyak. Ini cuaca lumayan cerah. Ini daun apa ya? Daun terep-tep. Kalau kena kulit lumayan gatal, perih, anget. Ya udah ada tanda sih. Harusnya sekarang udah lebih jelas. Kalau dulu waktu saya kesini masih jalannya belum ada jalan, malah nggak kelihatan sama sekali. Kalau sekarang udah lebih jelas sih. Tapi saya tidak nyaranin kalau kalian belum pernah kesini terus nggak ditemenin sama orang yang udah pernah kesini juga, jangan ya. Jangan ngambil resiko. Makin sini tanjakannya makin terjal, coy. Halo guys, kita udah sampai. Jam berapa sekarang? Sorry belum dipencet jam. Berarti pas 1 jam kita trekking dari tempat kita camp. Harusnya kamera ini ya. Kita sambil live IG, sorry ya. Karena saking gabut ya. Kita sambil live IG, sorry ya. Mau reportase dulu ke kamera Ono buat video vlog. Kita trekking 1 jam dari campsite. Bukan campsite ya, dari tempat camp kita. 1 jam pas, tadi jam setengah 10 ya? Iya. Tadi berangkat dari camp jam setengah 10, sekarang jam setengah 11 pas kita sampai di puncak besar Malabar, 2343 meter di atas permukaan laut. Ini plakatnya nggak ada karena banyak hama, banyak yang ngambil. Jadi kalau dipasang, Malabar, hah? termasuk puncak sampai Jawa Barat ya? Ya perlu teman-teman ketahui kalau puncak besar Malabar ini adalah salah satu 7 summit puncak Jawa Barat. Alhamdulillah berarti saya udah yang kedua kalinya kesini. Dulu beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya udah sempet bikin video juga di sini, muncak ke sini. Di sini udah ada lumayan spot sih, beberapa. Jaringannya masih aman gak ya? Cuaca mendukung, iya, cuaca mendukung banget. Alhamdulillah cerah, cuman semalam dingin banget. Semalam tuh saya deteksi paling rendah itu 9 derajat Celcius, lumayan lah. Oke, well done. Akhirnya kita sampai puncak besar Malabar. Nggak tahu ini videonya kayaknya nggak jelas banget. Puncak besar Malabar. Sip. Oke teman-teman, sekarang udah hampir jam 11.42. Berarti kita di sini udah 1 jam lebih ya. Tadi itu setengah 11, 1 jam lebih 15 menitan lah. Kita tadi udah live IG, nggak jelas banget ya. Pokoknya video ini tuh nggak jelas banget pokoknya. Karena sekarang udah lumayan siang, jadi sekarang kita kayaknya mau langsung turun lagi ke tenda.
Kayaknya kita mau tidur dulu di tenda di sebelum pulang. Soalnya ngantuk. Dan ya udahlah. Sekarang mah kita turun lagi. Siap-siap. Yuk, mau Abdi yang bawa. Yuk teman-teman kita pulang ya. Cuacanya dingin banget. Jam setengah 5 sore kita baru sampai tempat parkiran. Lumayan sore banget ya, siang banget, karena tadi habis kita turun dari puncak tuh kita ngapain? Tidur. Rebahan dulu lah. Rebahan dulu, istirahat 1 jam lebih, lumayan pulas banget. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di parkiran. Kita mau closing di sini karena di sana udah disambut tuh suara Freddy, suara si Freddy, preman ini. Dan ya udahlah, mungkin karena udah lumayan lelah, udah ngantuk juga nih. Jadi trip ataupun pendakian yang nggak jelas ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Nggak tahu ya, nggak tahu ada narasi atau enggak. Jadi ya semoga kalian enjoy aja lah ya. Oke. Akhir kata, saya Bung Supriyadi, ada Kang Alip, dan yang pegang kamera ada Abub. Kita bertiga undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.